selamat malam. Kita mau memulai persekutuan kita lagi, doa semalaman kita, ya. Jadi duduknya lebih karib, lebih dekat, ya. Jadi memang lebih baik begini sih saudara, sehingga tidak perlu bicara sampai teriak-teriak, nggak perlu suaranya sangat keras, ya. Jadi saudara, malam ini kita mau lanjutkan, ya. Bersekutu lagi, malam ini kita mau lanjutkan lagi menyembah Tuhan. Beberapa hari lalu saudara, saya antara sadar dan tidak dapat pernyataan yang sama 2 kali, ya. Dan pernyataan itu aneh sekali, bunyinya begini. Saya dengar suara, ya, cepat naikkan ucapan syukur, cepat naikkan ucapan syukur, malaikat hampir kalah perang. Ya, dan kalimat itu berulang-ulang, saudara, ya, selang berapa waktu lagi, antara sadar dan tidak saya mendengar lagi suara itu. Ya, cepat naikkan ucapan syukur, cepat naikkan pujian, malaikat hampir kalah. Nah, kalau saudara baca, ya, di buku-buku, ya, memang doa umat Tuhan itu juga menentukan, saudara. Ya, seperti yang dilakukan Daniel waktu saudara malaikat mau datang kan, ya kan, ada 21 hari dia ditahan untuk tidak bisa datang, saudara. Jadi saya tidak mengerti apa maksudnya, tapi ya memang saya pribadi merasa beberapa bulan ini bulan yang sangat berat, ya, bulan yang sangat tidak gampang dilewati, bulan yang sangat, ya, kalau dibilang menjengkelkan iya, ya, jenuh iya, bosen iya, saudara. Jadi campurannya lengkap, ya. Sampai beberapa waktu lalu saya bilang gini, Tuhan, saya harus jujur kepadamu, saya rasanya harus jujur dan harus mengundurkan diri. Saya katakan, ya, bukan karena udah putus asa, bukan karena kecewa, tapi karena merasa, Tuhan, aku ini belum bisa menyenangkan Engkau. Ada titik di mana aku merasa sangat sakit, Tuhan, dan aku merasa aku sudah tidak kuat lagi menyenangkan Engkau. Dan saya bilang, kalau seorang hamba, dia sudah tidak bisa tunduk sama tuannya, dia harus mengundurkan diri. Ya, jadi saudara, kalau memang dilihat saya tidak melakukan apa-apa yang menjadi dosa, cuman suasana hati saya, pikiran saya, ya, yang rasanya tidak karu-karuan, saudara. Karena ya saya kepingin sebenarnya hubungan saya dengan Tuhan itu karib kembali, ya. Tapi selama 10 tahun ini hubungan saya tidak pernah pulih seperti dulu dengan Tuhan. Dalam arti, saya baca firman, ya, Tuhan tidak pernah ngajar saya seperti dulu. Kalau dulu saya baca, Tuhan kasih tahu ini loh artinya, langsung diajarin. Ya, sekarang tidak pernah. Cuman waktu mau khotbah aja diajarin. Ya, gitu. Atau nanti kamu buka ayat ini, terus nanti waktu khotbah baru ketahuan, oh ini artinya. Sesudah khotbah baru ngerti sendiri, saudara. Kemudian banyak hal juga yang sama sekali berkurang di dalam hidup saya. Ya. Heran kalau selalu kejadiannya kalau untuk orang lain Tuhan selalu ngomong, ya, tapi pas saya sangat butuh mendengarkan dia tidak ngomong. Jadi seperti beberapa hari lalu saya merasa, Tuhan, saya rasanya tidak kuat. Saya katakan, saya rasanya sudah tidak sanggup menyenangkan Kau terus. Ya, karena sakit sekali, saudara, saya katakan, ya, sakit rasanya. Itu namanya menyenangkan terus-menerus itu sakit. Saudara pun yang sudah nikah tahu, yang namanya belajar menyenangkan pasangan itu, sakit, saudara. Betul. Itu baru pasangan loh, manusia loh. Betul. Yang penuh dengan kelemahan, dan apalagi Tuhan yang sempurna itu. Ya, sampai tadi pun waktu doa saya bilang, Tuhan, aku rasanya tidak ada gunanya. Aku ini rasanya hidup tidak ada gunanya. Bukan frustrasi apa loh, saudara, bukan. Rasanya apa sih manfaatnya saya selama ini buat orang. Terus ya sudah saya doa, terus Tuhan apa yang saya harus sampaikan. Nggak ada, ya sudah Tuhan, saya tidur lagi lah. Kalau dulu banyak saya tidak bicara, saudara, ya.
Tapi waktu saya seperti merasa kok Tuhan tuh jauh, ya enggak sekarib dulu, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, Abraham. Ya, ada periode hidup Abraham yang sepertinya tidak ada cerita apapun, saudara, selama 10 tahun. Ya. Ketika dia sampai, saudara, di Kanaan, saudara tahu kisahnya kan? Setelah Abraham tinggal 10 tahun di Kanaan, hanya satu kata itu saja, saudara, untuk menjelaskan masa 10 tahun. Berarti selama 10 tahun itu tidak ada keterangan apapun tentang kehidupan Abraham. Nanti saudara baca di kitab Kejadian. Tidak ada. Kalau sebelumnya kan Abraham dipanggil. Ya toh? Terus dia pergi masuk tanah Negeb. Kelaparan, dia ngungsi ke Mesir. Istrinya mau diambil sama Raja Mesir. Semua ada ceritanya. Tapi sampai di Kanaan. Hanya satu kalimat, saudara. Setelah Abraham 10 tahun tinggal di Kanaan. Terus 10 tahun itu ngapain? Tidak ada cerita apapun, saudara. Sepertinya kosong melompong. Ya terus saya bingung, terus piye Tuhan? Ya, terus bagaimana? Karena kan rasanya saudara nek biasa karib, ya biasa selalu diajak omong-omongan, biasa sering diajak Tuhan pergi dalam perjalanan roh. Tiba-tiba tidak pernah lagi, itu rasanya waneh, saudara. Ya rasanya, ya kayak apa gitu loh. Pertanyaannya salah apa ya Tuhan? Ya doa. Ya enggak diajak ngomong. Doa enggak diajar Alkitab. Saudara doa. Apalagi saudara diajak jalan-jalan. Enggak pernah lagi. Ya, terus kalau dulu doa kan dia datang, peluk. Enggak pernah saudara. Jadi rasanya Tuhan kenapa ya seperti ini gitu. Berapa hari itu saya katakan seperti itu. Tuhan, aku jujur. Hamba yang sudah tidak bisa menyenangkan tuannya itu harus mengundurkan diri. Saudara, seperti kalau kita kerja sama bos, tapi tidak bisa membuat bos senang, ya harus keluar. Tapi diingatkan, ya pada saat seperti itu ada lagi ayat-ayat yang diingatkan. Ya, yang kemarin saya dikasih lihat lagi itu sebuah bendungan yang airnya sudah pas sampai di bibir bendungan itu. Jadi ini ini tutup bendungannya, airnya sudah pas satu jajar. Nek satu orang nyemplung aja, air itu pasti tumpah keluar. Karena pas sudah sejajar dengan itu. Cuman itu dikasih lihat, saudara. Terus bingung lagi. Ya, karena yang bulan kemarin waktu doa malam di kota lain juga, saya dikasih lihat itu. Saudara, bendungannya aneh. Ya, sungainya besar, bendungan. Itu air terbendung, ngalir terus, bendungannya tambah tinggi. Air ngalir lagi, nambah tinggi. Air ngalir lagi, nambah tinggi. Lah kok terus begini? Saudara, pintu airnya terus naik mengikuti tinggi air. Terus bentuk pintu airnya aneh, huruf V. Membesar di atas terus mengecil ke bawah. Saudara, jadi airnya bening luar biasa, tapi seperti sungai ya, ngalir kan? Ini kan tambah banyak airnya. Lah bendungannya tambah tinggi. Ngalir datang lagi airnya tambah tinggi. Lah terus ngalirnya kapan Tuhan? Kok tambah tinggi, tambah tinggi. Dan yang kemarin saya dikasih lihat itu bendungan itu sudah sampai di pas sudah di mulut tutupnya itu. Jadi cemplung gitu udah tumpah dia pasti. Karena sudah pas satu level cuman belum netes. Seperti itu, saudara. Ya. Jadi saya tidak tahu, mungkin juga ada beberapa di antara saudara ngalami bulan-bulan ini bulan yang sulit. Ya, bulan yang rasanya Tuhan sakit Tuhan. Ya, sakit. Itu sampai ya saya kalau udah lagi gitu-gitu saya tidak ingin ketemu orang, saudara. Ya, saya inginnya menyendiri, benar-benar menyendiri. Ya, cuman masalahnya orang nyari itu yang susah. Ya, ada orang buka restoran itu. Jadi dulunya dia suka ke dukun, dulunya dia suka ya habis-habisan sama dukun. Ya, sampai uangnya ya dukun terus, saudara. Ya, sekarang dia mau kembali ke Tuhan. Nah, ini kadang-kadang saya pas ingin benar-benar menyendiri, tidak ingin diganggu, tiba-tiba kok bisa datang ke rumah, ada. Seperti itu, saudara.
Ya karena saya kalau lagi kondisi tidak fit rohani, saya tidak ingin ketemu orang. Ya lebih enak saya sembunyi, diam, saudara. Karena ya kita tidak bisa kasih jawaban, saudara. Ketika kita punya rohani sedang tidak fit, apa yang kita mau sampaikan? Ya kan? Dokternya lagi sakit. Ya kalau dokter sakit dia terima pasien lebih parah loh, saudara. Betul? Orang sakit ketemu orang sakit kan gampang penularan, ya tuh. Saudara, jadi itu yang saya mau sampaikan sama saudara ya, bahwa ya rasanya bulan-bulan ini berat. Ya buat saya berat rasanya, kenapa? Ya bukan masalah uang, saudara ya, tidak ada masalah uang. Uang sih masih ada, saya bilang sama saudara. Cuman rasa jenuhnya. Ya rasa jenuh, terus rasa ya sia-sia. Ya rasa sia-sia. Ya banyak persekutuan yang kita bina, orang-orangnya tidak berubah-berubah. Rasanya Tuhan, ya begitulah saudara. Ya rasanya kok kayak kita ngajar murid itu terus semua ulangan nilainya D, E. Gurunya bingung salahnya di mana. Karena waktu ditanya sudah ngerti anak-anak, diam. Ada pertanyaan, diam. Berarti sudah ngerti. Oke, minggu depan ulangan E. Nah ini bingung saudara. Ya saya ngalami seperti itu. Ya terus ketemu orang yang terus-terusan tidak berubah. Bahkan orang-orang yang menyalahkan pesan Tuhan yang kita sampaikan. Ya itu yang saya alami saudara. Karena Asen yang bilang begini, mestinya masalah ini selesai. Ya kadang saya bilang, Tuhan nih orang, kadang-kadang kita nyampaikan pesan Tuhan itu dianggap mulut kita yang ngomong. Ya dianggap kita yang ngomong saudara, bukan Tuhan. Ya terus kalau tidak sesuai dengan maunya mereka, itu mereka tidak terima sama sekali saudara. Bahwa dianggap kita. Ya banyaklah saudara, sehingga Tuhan kok gini ya gitu. Saudara, sehingga saya bilang, Tuhan, ya saya rasanya sudah gagal menyenangkan Engkau. Saya rasanya sudah tidak bisa menyenangkan Engkau lagi. Itu saudara, sehingga ya seperti itulah rasanya saudara. Ya perasaan yang ya bukan sedih karena Tuhan kau tidak menyenangkan hatiku. Ya tapi kok sakit sekali Tuhan rasanya gitu loh. Ya, proses demi proses yang kita lewati. Ya belum lagi ya di persekutuan lain juga sudah dibilangi doa semalaman tidak ada konseling, bawa pasien saudara. Ya. Orang nggak pernah diajak nyembah lama, terus tiba-tiba disuruh datang dan ikut nyembah, itu kan ngaco saudara. Dia akan gelisah, geser sana, geser sini di kursinya. Sehingga sebelah-sebelahnya akan komplain habis itu. Pak, kita tidak bisa doa, dia gerak tidak karu-karuan terus. Ya. Kenapa? Orang itu mau cari konseling. Jadi datang aja doa semalaman. Lah bagaimana dia mau bisa doa saudara? Tidak mudah loh saudara bisa doa jam-jaman, itu perlu latihan. Tiba-tiba dia ikut itu pasti stres saudara. Dan stres pasti gerak sana, gerak sini. Betul. Nah kalau ini kan pakai beginian tidak bunyi. Kalau pakai kursi, krek, 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 krek. Wah, ramai sebelah-sebelahnya saudara. Ya, terus selesai doa ada yang komplain, Pak, kita bisa doa kok. Ini gerak terus orangnya. Siapa itu? Aduh. Ya, terus tiba-tiba ada yang datang lah juga sama saudara. Sudah lama tidak datang, tiba-tiba muncul bawa pasien. Ya, pasiennya seorang pengusaha besar. Tiba-tiba selesai break, maju. Terus Pak Asen, ini saya bawa teman saya masalah. Dalam hati saya kan sudah tahu hampir berapa tahun kita sudah tidak ada konseling-konseling begitu. Ternyata ini pengusaha besar. Saudara. Maksudnya apa saudara orang bawa pengusaha besar itu? Ya minimal kan ada jasa, betul? Betul. Pengusaha ini punya masalah. Kalau dia ada jasa sama pengusaha ini minimal adalah kan begitu. Kita sampai saya, aduh Tuhan, ini orang udah tahunan tidak pernah datang cuma mau bawa pasien. Ya karena fokus kita kan berbeda.
Saudara doa malam, ya doa malam. Nanti masalah Tuhan mau berkata-kata, mau menjawab itu terserah Tuhan. Tapi khusus ngelayani konseling tidak ada. Saudara, saya diakali habis saudara. Ya, pagi terus selesai doa, ya Pak Hasan kita pergi makan. Ya ayolah. Ya, maksud saya kan biasanya makan sama ini, makan ya giliran lah. Ya saudara ya. Ternyata ada tujuan yang ngundang makan itu. Begitu sampai tempat makan, dan diatur tempat duduknya, mau konselingin orang lagi, saudara. Wih, ini kapan kita bisa makan dengan tenang? Itu, saudara. Sehingga, aduh Tuhan. Nah, kalau gitu-gitu, biasanya saya menarik diri, saudara. Ya, saya sudah pulang, terus maunya diem, menyendiri, saudara. Emang itu beban, saudara. Ya, ketika, ya setiap orang punya beban sendiri-sendiri. Ya. Memang waktu air itu tidak tumpah ya. Bulan lalu dalam penglihatan itu ada yang dapat juga hal yang sama. Terus rahasianya supaya air itu tumpah dua. Yaitu kasih dan hubungan. Saudara, yaitu mengasihi Tuhan dan kuncinya di hubungan. Memang saudara, kadang kita orang-orang yang punya karunia ini serba salah. Ya. Nyampaikan sesuatu yang sesuai, yang dia harapkan, kita dipuji dan dipuja. Nyampaikan sesuatu yang dia sama sekali tidak mau dengar, kita dicaci maki. Ya, dan orang hanya nyari kita bukan untuk saya salah apa, saya kurang apa. Saya cuma 2 kali seumur pelayanan saya ini, yang orang datang nanya saya, tolong Pak Hasan, Tuhan itu mau tegur apa? Sisanya cuma Pak Hasan, ini masalah saya, tolong doakan. Ini masalah saya, dan itu beribu-ribu saudara. Ya, mereka hanya tertarik kepada pergumulan mereka sendiri, tidak pernah tertarik sama Tuhan. Kalau ngajak ngomong, ayo kenal Tuhan, ayo doa sendiri, malas. Maunya dia apa? Pak Hasan doakan. Saya datang ini, Pak Hasan peka, Pak Hasan tanyakan Tuhan. Maunya gitu semua, saudara. Rata-rata seperti itu. Ya. Karena orang tidak tertarik sama Tuhan, saudara. Makanya Rasul Paulus bilang dengan jelas di firman yang dia tuliskan, apa? Tidak ada seorang pun mencari Allah. Pernah baca ayat itu? Tidak seorang pun mencari Allah. Dia tulis dengan jelas, saudara. Ya, dan memang iya, saudara, jujur. Kita seringkali tidak cari Allahnya, tapi cari tangannya. Cari kuasanya, cari belas kasihannya, cari pertolongannya. Kalau cari dianya, enggak. Saudara, jujur. Ya, sehingga saya katakan kemarin itu Tuhan, sakit Tuhan. Sakit ini Tuhan. Ya, badan saya sih sehat, saudara. Tiap pagi saya naik sepeda kemarin. Ya, paling tidak 18 kilo naik sepeda itu. Pagi. Tapi rasanya sakit ya Tuhan. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang satu, saudara ya, dibina sekian tahun tetap tidak ada perbaikan. Ya, sudah dibilangi. Tuhan bilang kuncinya engkau diberkati adalah bikin senang istrimu. Tidak pernah bikin senang istri. Bahkan berapa hari lalu perang parah lagi sama istri. Saudara. Tapi tetap keras, saudara. Ya, tetap keras dan hebatnya selalu ngomong firman. Sampai saya bingung, saudara. Ini kok ngomong firmannya lancar begini. Saya diundang ke rumahnya, saya lihat istrinya tidak mau ikut makan. Nah, saya ada curiga, ini pasti ada masalah. Karena biasanya istrinya nemeni. Ya benar, baru berapa hari lalu perang parah lagi. Dia merasa apa? Asal ketemu saya, bilang, Pak Hasan saya sudah keluar padang gurun kan. Dalam hati saya, kamu masuk aja belum mau keluar dari mana. Selalu, saudara. Jadi ada lagi juga yang selalu tidak pernah beres dengan orang tuanya. Ya, ibu yang disuruh hormati mamamu. Tidak pernah bisa, saudara. Ya, selalu ribut sampai sekarang. Terus, ketika usahanya dihabiskan Tuhan, dia bilang, suamiku yang salah. Ngomongnya apa? Karena suamiku selingkuh, makanya Tuhan hukum, kasih kami habis. Padahal dia yang ditegur, saudara-saudara. Pusing tidak ngurusi yang begini-begini. Coba.
Ya, saya ketemu orang-orang yang, waduh Tuhan, saya bisa bayangkan Daud itu makanya. 300 orang datang ke dia, rata-rata orang stres. Betul? Orang stres itu kan sakar PDW, orang stres itu tersinggungan, orang stres itu kasar, ya toh? Orang stres itu baper, orang stres itu ya sudah lah, memang punya kelainan jiwa, ya karena dia tertekan dan lain-lain. Saya seperti itu, saya bisa bayangkan sekarang Daud itu. Ya, terus tinggal dalam gua, gimana di dalam gua itu saudara yang ngurusi manusia stres seperti itu. Ya. Jadi ya saya share sama ini sama saudara, ya bukan berarti untuk membuat saudara simpati, bukan. Ya. Memang setiap level itu ada ujiannya sendiri. Setiap level itu ada tantangannya tersendiri, saudara. Ya, sampai rasanya Tuhan, ini orang-orang pancetai. Saudara, ya. Yang terus-menerus ribut sama istri, nanti bulan depan teguran itu lagi. Saudara, bulan depannya lagi sama lagi. Lah, tahun-tahunan kok enggak ada perbaikan sih gitu loh pertanyaannya, saudara. Ya. Kadang-kadang ruwet, betul? Betul, saudara. Terus kalau Tuhan bilang tunggu, nah kata tunggu ini sudah ruwet sekali, saudara. Iya, kata tunggu ini ruwet. Jarang sekali orang bisa tunggu dengan tenang. Jarang orang bisa tunggu dengan tidak melakukan apapun. Ya, kata tunggu ini susah, gitu, saudara. Betul, karena kenapa? Loh, kita tunggu sih tunggu, Pak. Gitu kan, kata tunggu di Alkitab itu kan ada 4. Ya. Yang paling tinggi itu adalah tunggu yang namanya diam di kaki Tuhan, tidak melakukan apapun. Itu kata tunggu yang tertinggi. Saudara, tapi orang susah diajak ngomong seperti itu. Ya, saya katakan nama Tuhan. Tapi di situ juga memang aturannya Tuhan luar biasa. Tapi ya seperti itu. Makanya Tuhan ingatkan. Abraham kan sudah sampai di Kanaan. Cuma ada satu kata. Betul? Satu kalimat. Setelah 10 tahun 10 tahun itu cuma dikasih satu kalimat setelah 10 tahun, titik. Tuh. Tidak ada beritanya selama 10 tahun itu apa yang dikerjakan. Tuhan pesan dia apa, Tuhan datangi dia. Tidak ada semua, tidak ada blank, saudara. Benar-benar kosong. Dan itu buat saya memang tidak mudah, saudara. Ya. Kenapa? Karena semua kita tanya Tuhan. Ya, semua tanya Tuhan, saudara. Karena ada yang harus diambil keputusan, ada yang harus diputuskan. Kita datang untuk mencari kehendak Tuhan. Kita datang untuk dimampukan lagi untuk buat Tuhan senang. Bukan untuk datang, Tuhan aku kepingin senang, bikin aku senang. Saya tidak berani, saudara, bubarkan semua. Saya sampaikan sama saudara. Karena kan Tuhan sudah bilang, kamu pernah bilang uangmu itu uangku. Betul? Jadi, lawangnya Tuhan kan masih di saya. Jadi gimana ya? Terus Tuhan lanjutin. Kenapa? Tidak apa-apa ini terus dikeluarkan terus uangnya. Sampai kapan Tuhan bilang cukup. Karena kalau saya stop semua, nanti Tuhan bilang, kamu mau ngentit uangku. Gitu? Kamu tutup supaya kamu tidak keluar uang itu toh. Nanti itu saudara. Ya, kita fair dalam hal ini. Ya memang kita harus hati-hati dengan keuangan. Kalau saudara baca hamba Tuhan yang tidak pernah jatuh dalam hal keuangan. Itu yang baru-baru meninggal itu Billy Graham. 50 tahunan dia pelayanan. Ya. Sampai saudara di Amerika itu ada yang namanya istilahnya Billy Graham Way atau Billy Graham Law. Artinya mestinya orang-orang yang melayani Tuhan itu mestinya seperti dia. Tidak pernah jatuh dalam hal keuangan. Ya, tidak pernah jatuh dalam hal dosa-dosa. Gitu. Ya, dia sudah meninggal. Ya, karena banyak yang jujur aja kalau sudah lihat uang itu dari kudus benar-benar menjadi kadas, menjadi kurap lengkap, saudara. Ya, asal lihat uang. Ya. Kalau sudah lihat uang itu bisa buai parah, saudara. Mungkin ya ingat, saudara. Oh, saya enggak. Saudara kalau lihat pencobaan Tuhan Yesus, setiap orang ada
harganya. Saya ulang. Setiap orang ada harganya. Maksudnya, bukan setiap orang itu berharga, bukan. Setiap orang itu, contoh Bileam, dia ada harganya. Ketika Balak mengutus orang-orang kelas rendah, oh sorry, enggak berangkat. Tuhan bilang enggak boleh, betul? Tapi begitu mengutus orang-orang terhormat, baik, saya pergi. Ketika harganya cocok, dia nurut. Ketika harganya cocok, dia menyimpang. Jadi setiap orang itu ada harganya. Everybody has his price. Jadi iblis pun begitu. Saudara, ya. Pertama apa? Tawarkan yang basic, betul? Kalau lapar, bikin batu jadi roti. Kedua, bawa ke bumbungan bait Allah. Ketiga, bawa ke gunung yang sangat tinggi. Selalu naik. Selalu naik. Tawarannya selalu meningkat. Kita lulus di ujian kelas 1 juta, belum tentu lulus di kelas 10 juta. Kita lulus di kelas 10 juta, belum tentu lulus di 100 juta. Kita lulus 100 juta, belum tentu lulus di 1 miliar. Nah, itu setiap orang punya harga dan iblis tahu. Ya, dan itu tidak mudah. Ya, supaya waktu saya agak mumet ke sisi saya, kamu kenapa? Stres masalah uang? Saya bilang, kapan aku stres masalah uang? Iya, ini bukan stres masalah uang, ini ruwet ini masalahnya. Saudara, kenapa? Iya kayak gitu tadi itu, saudara. Kalau sepi usahanya, Tuhan itu ada enggak? Loh. Kalau rame, diem. Pokoknya tahu sepi itu begitu nanya pertanyaan yang sama. Saudara bisa bayangkan kalau seorang yang kita percayakan memimpin rohnya kayak gitu. Rasanya give up, rasanya menyerah. Ya, saya nggak cerita sama istri saya, dia, kenapa? Karena ini di pelayaran saya tidak jarang banyak cerita, saudara, karena saya khawatir dia nanti jadi pahit, gitu loh. Kok kayak gini beratnya, kok kayak gini susahnya pelayanan, gitu loh. Karena kan beda, saudara, kalau mereka itu berasal dari yang ngomongnya semua serba licin-licin dulu, gampang pokok kok percaya Tuhan, ya toh. Tuhan tolong, Tuhan tidak pernah terlambat. Enak ngomong-ngomong gitu, betul? Tapi kalau kemudian, loh kok gini gitu loh. Kan akan beda. Ya karena banyak di pikiran saya tuh Tuhan. Itu loh, sampai saya bilang Tuhan aku tidak kuat menyenangkan Engkau. Ya, karena emang tidak mudah, saudara. Memilih untuk menyenangkan itu tidak mudah. Waktu dikasih pilihan, saudara, ya kan? Mau jadi sukses terkenal atau mau jadi berkenan, itu tidak mudah loh pilihan itu. Tuhan tidak pernah kasih pilihan kau sukses dan berkenan. Tidak, pilih sukses atau berkenan, atau kecuali sukses dan berkenan lain. Ini atau, saudara, iya, tidak mudah, saudara. Kayak kemarin saya bilang Tuhan, udah saya lanjutin terus dah persekutuannya. Karena kalau saya stop semua, nanti dipikir saya mau ngentit uangmu. Ya terus lanjut, saudara. Ya, masalahnya bukan stres masalah duitnya, masalah Tuhan. Gitu loh. Ini orang-orang kok aneh terus, saudara. Ya, itu tadi beritahu tidak ada konseling, bawa orang konseling. Ya, jejel depan-depan, saya heran tiba-tiba saya duduk. Ada ibu-ibu yang saya tidak kenal bawakan saya minum ke depan, saya bingung. Break. Ya enggak saya minum, saudara, orang saya tidak kenal dia bawakan tiba-tiba taruh minum depan saya. Aneh kan? Betul. Saudara berani enggak naik pesawat atau naik kereta api, naik bus tiba-tiba orang tawarin saudara minum ya? Berani? Tiba-tiba begitu break semua pada keluar, saya kan di dalam duduk. Datang taruh minum, heran saya siapa tadi ini? Saudara, ternyata berharap pas ada antar minum mungkin ada pesan Tuhan. Itu saudara. Mereka tidak mau bertekun sampai bisa dengar sendiri. Mereka hanya mau mencuri dari teman-temannya. Ada ayatnya kan? Mereka hanya mencuri firman dari teman-temannya. Nah, tanya aja lah daripada doa. Lama soalnya bertahun-tahun latihan. Itu.
saudara. Paling gampang tanya. Sampai kapan bertanya gitu loh. Saudara. Kalau saya dulu enggak. Saya bilang orang cerita dia peka. Saya bilang saya kepingin kayak gitu Tuhan. Orang bilang dia datangi Tuhan Yesus. Saya bilang saya kepingin didatangi Tuhan Yesus. Saya enggak bilang terus gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ceritakan lengkap. Enggak. Saya kepingin Tuhan. Saya bilang. Iya. Orang diajak dalam perjalanan roh. Saya bilang saya kepingin Tuhan. Ya, enggak, tanya aja gitu. Repot, saya ingin itu kalau ulangan. Ya. Saya paling sebel saudara nih ulangan di toel-toel itu paling benci saya. Nomor sekian apa? Nomor sekian. Hei. Iya. Sekolah-sekolah yang benar gitu loh. Ini kisahnya baik. Jadi yuk kita mau doa sekarang. Ya. Mungkin saat ini ada yang masih tetap ingin disenangkan Tuhan. Ya, berubah. Kayak saya sudah rasanya, aduh Tuhan gak kuat, sakit banget nyenengkan Engkau Tuhan. Ya saya minta dikasih kekuatan lagi, dikasih semangat lagi. Ya. Itu yang jelas duit Tuhan saya tidak entit, saudara. Ya. Dulu pun waktu Tuhan bilang mau kasih saya tanah di blok sana itu. Terus Tuhan mulai berkati saya nggak berani beli baju kaos yang di atas 100.000. Saya tidak berani beli. Kenapa? Nah ini Tuhan kasih saya uang untuk beli tanah. Jadi uang itu disimpan bertahun-tahun. Sampai suatu hari Tuhan bilang, aku itu berjanji kasih kamu gedung kan? Iya Tuhan, benar. Aku itu berjanji kasih kamu gedung kan? Iya. Terus saya bingung, kok Tuhan ngulang 2 kali? Kan ngomongnya apa? Kamu berpikiran uang yang aku kasih kamu itu simpen untuk beli tanah loh. Aku enggak janji gitu kepadamu. Aku janji kasih kamu gedung. Uang itu pakai. Walah Tuhan. Sekian tahun aku enggak berani sentuh uang ini Tuhan. Saudara. Ya. Jadi saya enggak ngentit saudara. Ya, karena banyak orang udah lihat uang itu berubah sama sekali. Ya, banyak orang udah lihat uang itu, udah enggak karu-karuan saudara. Ya, uang itu segalanya. Uang itu nomor 1. Tuhan nomor 7. Ya. Jadi semua orang butuh uang. Tapi bukanlah nomor 1. Ya. Yuk, sekarang kita mau doa. Silakan kamar kecil, belakang depan ada, kita mau masuk dalam doa. Ya. Saya juga nggak punya gambaran Tuhan suruh saya apa malam ini, saudara, karena tadi saya sudah doa, saya tidak dapat apapun untuk malam ini. Jadi nanti mungkin Tuhan bicara lewat beberapa di antara kita di sini. Ya. Baik, jadi mari depan belakang ada. Ya saudara, dari awal saya rasa sangat berat buat saya pribadi ya. Berapa kali saya hampir hilang ketiduran ya karena berat sekali. Tapi baru sudah setengah lebih baru rasanya enak, baru rasanya nyaman. Ya. Dan saya cuma dapat suatu penglihatan, ada satu wadah kira-kira panjangnya 120 ya. Lebarnya kira-kira 50 ya. Itu terbuat enggak tahu dari seng atau aluminium, tingginya kira-kira 40 cm, penuh air bening. Hanya itu saja yang saya lihat, saya tidak mengerti maksudnya. Ya, hanya itu saja yang saya dapat. Nah, jadi saya tidak mengerti maksudnya apa. Ya, karena ya baru kira-kira jam-jam 1 lebih itu baru saya merasa nyaman, baru merasa tenang, baru merasa damai, saudara. Ya sebelumnya sejaman lebih itu rasanya wah berat sekali buat saya pribadi. Ya, jadi itu aja yang saya dapat. Ya mungkin ada yang lain yang mendapatkan sesuatu selama tadi kita doa. Mimpi burung 2 jalan. Itu saya tidak mau lepaskan dia itu, maunya tak rawat.
bolak-balik dia kayak mau mati, saya lagi matanya melek lagi, bisa pupuk lagi. Burungnya enggak cantik kayak burung gereja, coklat dua-duanya. Burung. Iya, bisa satu pasangan. Bisa pasangan, bisa keluarga, bisa pelayanan. Iya, ada lagi? Setengah mati. Iya, setengah mati tapi terus dirawat. Iya. Ada lagi yang dapat sesuatu? Sebelum kita break? Tidak ada? Iya. Tahu benar atau bukan, nggak tahu, cuman panjang, ada 3, atasnya warna merah, tengahnya hitam, bawahnya kuning, jajar, panjangnya sama, rentangannya juga sama, agak jauh, nggak tahu benang, nggak tahu tali, nggak tahu apa, nggak tahu, cuman warnanya jelas merah, hitam, sama kuning. Baik, artinya benang, ya. Ada tali. Ya, kalau di firman tentang tali, ada tali kasih, ya. Tuhan mengikat kita dengan tali kasih, tapi warna ini saya tidak tahu ini. Buat saya juga hal yang baru, ya. Kuning, hitam dan merah, hitam dan kuning. Ada lagi? Ya. Masih seger atau sudah layu? Mekar. Baik. Ya. Bunga yang mekar. Ya, Tuhan Yesus sendiri kan diumpamakan sebagai mawar saron, itu bunga baik yang mekar. Ada lagi? Ya. Saya lihat itu kayak jalan raya penuh mobil, tapi jalan raya bawah itu apa itu sudah ada jalan kayak jalan jenis jalan. Dua jalan, satu atas satu bawah. Yang bawah pasti sama mobil. Iya, yang atas. Yang atas saya cuma lihat ada orang jalan tapi enggak Manusia. ya. Iya, ada lagi? Ada binatang kaki 4, warna putih, bersih. Terus di depan itu kayak ada cahaya terang, gitu, warnanya putih sekali, seperti tangan, gitu ya, seperti tangan. Dan itu membakar binatang yang kaki 4 itu warna putih. Tapi terang sekali, putihnya putih terang. Binatang itu yang berwarna atau di depan dia? Jadi ini tangan Iya. binatang itu Iya. membakar, jadi kayak terang gitu. Oh, tangan itu yang membakar binatang itu. Ya. Ada lagi? Kalau yang besar itu untuk Pak Asen enggak apa-apa ya? Silahkan. Boleh, tadi bilang boleh, apa merasa mau mundur atau apa itu, tapi cuma ditegaskan karena saya juga ini posisinya seperti sama gitu, merasa saya itu tidak mampu berbuat apa-apa untuk melayani engkau itu. Dan saya beberapa hari itu sedih, nangis karena ketika banyak orang yang harusnya saya ulurkan tangan, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Terus buat apa? Gitu. Jadi kalau disimpulkan intinya kan hampir sama. Nah, terus Tuhan itu cuma tegaskan kalau sebelum engkau itu melayani, sebelum ambil pelayanan apapun, aku itu sudah mengasihi engkau, sudah engkau itu biji mataku. Jadi tuntutannya itu nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Terus kemudian
kita itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hamba yang dibayarin begini, tapi statusnya itu hamba-hamba yang tingkatannya itu seperti budak yang nggak berhak menentukan sendiri, aku mau resign seperti itu. Jadi boleh ngomong seperti itu, tapi tidak berhak untuk mundur. Kalau Tuhan yang menghendaki nanti nggak dipakai, ya sudah nggak dipakai. Gitu. Nggak bisa mengajukan diri. Terus kemudian kalau aku itu kan tuan, aku punya hamba. Suka-suka aku tuh mau suruh dia ke pasar, aku mau suruh dia kemana, atau aku suruh kamu diam aja. Yang jelas itu kita cuma suruh taat kok. Ya wis, disuruh menang ya menang. Nggak ada gunanya, cuma disuruh jaga rumah. Kayak anjing di rumah suruh jaga. Ya sudah, ya itu tugas kita. Seolah-olah nggak ada gunanya, tapi ya kamu hambaku, kamu hambaku, ya gunanya ya untuk aku mau suruh-suruh apapun. Gitu. Iya, saudara. Jadi banyak hal yang saya tidak bisa cerita sama saudara ya. Salah satunya ya seperti itu, merasa Tuhan, ya kita ini hamba, kita nggak bisa nolong orang. Ya. Terus jadi buat apa gitu loh? Ya, itu yang juga beban berat, ya rasanya itu. Terus yang itu, kalau itu beban yang berat. Kalau rasa mangkel yang berat itu, ya orang cuma cari kita, cari pernyataan toh. Seperti yang tadi saya cerita, ya, yang mau buka restoran itu kan, dulu memang datang ke rumah dia sudah punya restoran, rame, laku, terus mau buka lagi, ya, nggak tahu dia datang ke rumah cerita dia jatuh di perdukunan, walaupun dia anak Tuhan, mamanya juga rajin ke gereja, tapi akhirnya jatuh di perdukunan, terus tiba-tiba Tuhan ngomong buka, iya kita kepingin buka lagi cabang karena rame. Nah, taunya ya sudah saya dapat kata buka, jadi oke, kita mau buka di Anu. Ya saya bilang buka sudah kalau Tuhan sudah bilang gitu. Taunya pindah lagi, lokasi berubah lagi, bukanya tempat lain. Kan kalau lokasi berubah itu mesti tanya lagi, saudara, enggak bisa. Yuk kan sudah disuruh buka, berarti dimanapun bisa. Oh enggak. Ya tiba-tiba dirubah lokasinya. Terus macam-macam. Jadi datang cuman mau tanya, datang cuman begitu tok, saudara. Ya, suruh baca firman ya enggak sempat. Suruh doa ya enggak sempat. Nah ini kita jadi dukun benar-benar, saudara, buat mereka. Ya, dan saya paling anti yang begitu, saudara. Jadi mereka mau belajar taat sama Tuhan, mau tanya Tuhan, ya mereka juga harus belajar sendiri berdoa, baca firman. Jangan cuma butuh tok cari, butuh tok telepon, butuh tok WA gitu tuh enggak ada, saudara. Ya, ini yang tadi beban, kalau beban berat itu banyak orang tidak hanya butuh, terus terang saya katakan, doa. Ya, banyak sekali orang butuh dana. Ya, hidup ini cuma tidak hanya untuk didoa-doakan, mereka banyak butuh dana untuk nyambung hidup. Ya, sementara kita, aduh Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa buat mereka. Itu makanya saya bukan karena ingin jadi orang kaya, ingin punya hotel itu enggak, saudara. Ya, cita-cita saya itu cuma satu, melatih orang yang cuma didikan SD, SMP, sampai mereka punya keterampilan setingkat mereka kerja di hotel bintang 5. Itu keinginan saya, bukan ingin ingin punya hotel jadi orang kaya, itu enggak. Saya ingin melatih orang-orang untuk bekerja, ya, sehingga mereka semua bagian di hotel itu mereka bisa, kita latih mereka sampai standar hotel yang bagus itu. Mereka jadi bisa punya gaji yang besar. Ya, karena kalau cuman khotbah itu orang enggak cuman butuh
rohaninya, orang juga butuh jasmani nyambung hidup hari-harinya. Kalau perutnya lapar, saudara khotbahin tidak konsentrasi dia. Ya, kalau dia besok tidak tahu makan apa juga saudara khotbahin, mana masuk? Ya. Ini yang kedua itu ya, yang ketiga ya saya kadang jengkelnya kelewatan karena merasa PD-PD ini selalu diobrak-abrik, saudara. Ya, di kota-kota lain itu selalu aja diobrak-abrik. Ya, jadi Tuhan sudahlah. Kalau apa istilahnya mereka ini tidak bisa diatur, tidak bisa nurut, ya selalu merasa lebih pinter, lebih peka, ya sudahlah gitu kan, kita berhenti aja. Kan buat apa gitu? Ya, dikasih tahu Tuhan bilang begini, dia merasa Tuhan bilang beda, gitu. Ya, dia lebih peka. Nanti kita dapat begini, dia nyalakan kita. Wah, ini sudah lebih peka dia sudah. Gitu. Jadi itu juga saudara maksud sudahlah Tuhan aku ini tidak ada gunanya sudah. Ya, kalau sudah tidak ada guna ya sudah mending berhenti. Kenapa? Karena kan tidak boleh melayani dengan jengkel, tidak boleh melayani dengan rasa marah kan. Saudara, walaupun kita tidak kemudian emosi pukul orang, kata-katain orang kasar, tapi itu kan sikap yang salah ketika kita sudah merasa sangat marah. Ya, karena ini bukan sekali dua kali PD-PD kita itu dibongkar balik tidak karu-karuan, saudara. Ya, tiba-tiba dibikin struktur kepengurusan, digabung sama PD lain jadi satu. Saya tidak senang, saudara. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memang hobinya selalu suka medsos dan selalu suka koran, undang koran, meliput kegiatan PD-nya. Yang gitu-gitu untuk apa gitu? Saya terus terang, saudara, saya paling benci yang namanya publikasi. Ya, kalau saudara lihat pengkhotbah itu mestinya semua ekstrovert. Enggak, saya orang yang introvert sekali. Ya, jadi aneh, orang khotbah tapi sifatnya introvert. Ya, enggak suka saya publikasikan terus masuk undang wartawan, buat kegiatan kita begini untuk apa gitu. Intinya bukan untuk diketahui supaya orang-orang yang memang butuh pertolongan akan datang, bukan. Intinya memang mau nunjukkan diri, itu aja sederhana. Nah, PD kita digituin, diobrak-abrik. Sampai saya bilang, Tuhan, ini PD tidak ada persembahannya kok. Kita yang keluar uang, mereka mau ngapain obrak-abrik? Ya, sampai saya pernah bilang mau ambil sudah. Begitu. Ya, nah itu salah. Jadi bukan terus kita bikin dosa. Ya, itu enggak, tapi karena sikap hati itu udah kotor, karena mangkal banget, saudara. Ya, terus apalagi ketemu yang bantah-bantah. Ya, Tuhan bilang kamu itu selalu keras hati karena kamu itu selalu ingat janji Tuhan. Tiap di proses Tuhan yang diingat janji Tuhan. Sehingga apa? Merasa antara janji dengan yang dialami tidak sama. Tuhan bilang kamu keras hati. Ngaku. Habis itu dia bilang apa, Pak Hasan, Roh Kudus suruh saya nggak usah ngaku. Coba bayangkan. Bisa saudara bayangkan ketika saudara berhadapan dengan orang seperti itu, Roh Kudus suruh saya nggak usah ngaku. Padahal Tuhan sudah suruh dia mengaku. Saya mau tunjuk memang saudara orang. Ya. Gitu. Tapi ya sudahlah, kan tidak boleh tunjuk. Terus saudara itu baru dia bilang saya, tapi Roh Kudus suruh saya jangan mengaku. Saudara bisa bayangkan orang-orang peka seperti itu. Betul? Terus ada Tuhan pikir kamu sebagai istri, Tuhan bilang kamu terlalu kasar sama ibu kandungmu sendiri. Ya memang saya kasar sama ibu saya, tapi yang bikin perusahaan saya bangkrut suami saya. Saudara bisa bayangkan, setiap Tuhan membongkar apa yang menjadi masalah mereka, mereka merasa mereka lebih tahu apa yang menjadi masalah mereka. Itu. Ya. Dan itu saya ngadepi bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Banyak. Ya, seperti ada juga dulu gitu. Saya lihat dia pacaran, saya dapatnya kamu itu tidak jodohmu. Tapi kok Tuhan bilang itu jodoh saya. Nah, saudara pusing enggak? Pekaan dia loh. Terus apa? Akhirnya rumah tangga babak blur terus, saudara. Sampai sekarang. Ya. Kadang mau saya nyeletuk, makanya kamu lebih peka kan. Mau saya gituin kadang. Ya masalah tidak karu-karuan terus, saudara. Ini masalah tidak hanya sama istri, tapi sama keluarga besar istri. Gitu loh. Ya, jadi keluarga besar istri ini bikin ruwet juga.
ini enggak karu-karuan rumah tangga itu jadinya. Ya, terus habis itu nelponku. Aku mau saya bedak sebenarnya saudara. Makanya kamu sok peka. Ya, namanya orang sudah jatuh cinta itu pasti dapatnya dia gitu loh. Iya, kadang kesel saudara orang-orang yang seperti gini nih. Terus kalau udah ada masalah kaku. Ya, sok peka itu loh. Masalah enggak habis-habis saudara. Terus-terusan. Karena kalau dikasih tahu bandelnya minta ampun. Pokok yang tidak sesuai maunya dia itu adalah salah. Ya, makanya saya kadang bilang, sudahlah Tuhan, mereka mau jalan sendiri, kasihlah jalan sendiri sudah. Orang mereka keras begitu ya. Iya, kadang iya seperti itu. Makanya saya bilang enak jadi gembala aja. Khotbah wawe sudah selesai. Ya, sudah tidak dilawan saudara, dengan kita jadi penginjilnya dilawan, ya. Itu. Makanya saya kemarin bilang, Tuhan sudahlah saya mundurkan diri aja. Kenapa? Saya bukan karena ini enggak kurang duit gitu, Bu. Enggak ada masalah uang ini. Saudara, masalahnya saya enggak bisa nyenengkan engkau. Saya gagal bikin engkau seneng, Tuhan. Ya. Terus rasa ya itu orang butuh duit ditolong kita pakai ayat. Nah, enggak ketemu, saudara. Terus terang saya ngomong sama saudara, duit enggak butuh ayat ya. Ya, misal dia mau sambung kontrak rumah, saudara enggak saya kirim doa ya. Betul, enggak bisa itu, pakai duit nyambung itu. Ya, ada keluarga yang susah enggak karu-karuan. Kita enggak bisa bantu, banyak. Saudara, ya, zaman saya masih pegang duit, gampang saya bantu. Mau berapa? Kontrak rumahmu berapa? Nih duitnya. Zaman itu. Kan 10 tahun saya diserap Tuhan ini. Ya, kalau di sini sih enggak kelihatan yang ngelawan-ngelawan gitu loh. Saya enggak bilang bukan enggak ada, tapi enggak kelihatan gitu. Ya, mungkin segan nama Pak Tobi, sama Purana, jadi diam aja dalam hati. Ya, tapi banyak yang terang-terangan ngelawan. Jadi datang rajin doa, rumah tangga kapal pecah. Saudara, jadi aneh sekali gitu. Ya, doa bareng lagi suami istri. Mending suaminya aja yang datang atau istrinya saja yang datang, bisa salah satu jadi penyembah. Betul, ini dua-dua datang, dua-dua rajin, tapi enggak karu-karuan. Ya. Sehingga ya itu salah satunya, saudara. Makanya di Amerika kalau saudara baca sekarang ini, ya, setiap tahun ada sekian puluh ribu pendeta mengundurkan diri dari pelayanan. Saya lupa statistiknya. Setiap bulan itu ada sekian ribu pendeta meninggalkan pelayanan. Kemudian ada pendeta-pendeta yang perlu diselamatkan oleh polisi karena kondisi stres. Jadi jalan di jalan raya dalam kondisi badai salju. Itu karena stres, saudara, terhadap pelayanan. Sehingga mereka itu akhirnya apa? Polisi selamatkan loh, orang badai salju dia jalan nih. Ini kan sudah hang otaknya, saudara. Mestinya dia cari perlindungan, shelter. Enggak, dia jalan. Ya, perlu diselamatkan. Itu kisah nyata, saudara. Ya, karena memang enggak mudah, saudara. Kayak zaman Yeremia ini. Umat Tuhan, wah, atau saya minta ampun, saudara. Karena dari kecil sudah dikasih susu yang salah. Itu loh. Susu apa? Percaya Tuhan tolong, kau rajin ibadah, beres semua. Itu susu yang salah. Terus kita kasih susu yang benar, dia muntahin terus, saudara. Karena enggak enak, dia bilang. Ya, kayak kan saya sering bilang, kita ini guru IPA disuruh ngajar di jurusan IPS, ngamuk siswanya, saudara. Keluar Pak Guru, ini IPS katanya gitu. Ya Bapak guru IPA kok ngajar IPS? Karena rata-rata sukanya cuma pelajaran berkat, betul, terobosan, itu. Terus apa lagi? Promosi Tuhan, itu tok sukanya. Kalau sudah ngomong tentang padang gurun, paling benci sudah. Ternyata padang gurun itu ada. Berapa hari lalu saya dengar khotbah satu orang hamba Tuhan yang ngomong, padang gurun itu memang diperlukan supaya kita ini dipreteli dari seluruh kemampuan kita, kebisaan kita, pendidikan kita dan lain-lain, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, dulu saya ngajar padang gurun, ada yang bilang enggak ada itu orang Israel tok yang lewat, kita Kristen enggak ada lewat-lewat gitu katanya. Saudara, jadi ruwet.
Ya, ini ngajari kasih yang bener ini loh. Ternyata dia sudah biasa makan makanan yang super manis. Dia bilang diabetes tuh, enggak apa-apa, orang enak manis kok katanya. Ya, kasih agak sehat, makanan sehat malah enggak enak, dia bilang dibuang-buang. Gitu. Ya, memang enggak mudah, saudara. Nanti saudara buka di Amerika, ya makanya kalau suka itu buka ya www.christianitytoday.com. Ya, itu apa majalah Kristen terbesar di Amerika. Jadi setiap bulan itu sekian ribu pendeta mengundurkan diri dari pelayanan. Saudara, bukan karena keuangan, saudara. Ya, Amerika makmur. Orang Amerika apalagi beda dengan bangsa lain. Orang Amerika itu this for you. Tippingnya itu gila. Masih saya kerja pariwisata, orang Amerika itu tippingnya terkenal. Tips. Ya, kita ajak dia tur sehari, dia seneng, this for you. This for you. Dia royal banget orang Amerika. Ya, tapi kalau orang Amerika this for you terus. Beda sekali. Ya, tapi ya memang tekanannya saya jenuh, saudara. Saya ini orangnya enggak bisa diem. Ya, ada yang mesti saya kerjakan, tiba-tiba suruh diem. Ya, Tuhan bilang tidak. Gitu loh. Lah tidak terus ngapain Tuhan? Tidak itu terus ngapain gitu loh. Ya, orang yang biasa sibuk tuh kalau enggak sibuk dia bingung, saudara. Ya, seneng enggak seneng, saudara. Oke, ada lagi? Enggak ada yang dapat sesuatu tadi? Salaman. Wah, itu. Salaman jadi deal, ya. Salaman kan deal. Wah, ini. Semoga itu benar-benar bukan pernyataan buat yang lain, tapi mungkin pernyataan buat jadi deal mungkin jangan langsung ke jodoh, bisa jadi deal pekerjaan baru atau apa deal. Kan kalau kita kerja asuransi misalnya deal closing berarti orang ikut, ya toh. Itu kan deal macam-macam kan? Ya, tapi puji Tuhan kalau maksudnya yang itu kan lebih baik lagi, ya men. Lu kan namanya deal itu kan kalau udah salaman, orang kan salaman berarti oke kan, jadi, ya kan? Itu. Ada lagi? Ayo sebelum istirahat. Saya lihat 2 burung dara, satu besar, satu kecil. Dara besar sama kecil satu. Oke, bukan istri berarti ya, suami masukin kecil berarti anak toh. Iya. Burung. Oh, betina sama betina, sepasang. Wah, ini penengguan berarti ini. Iya, udah deal terus ada burungnya. Wah, pas. Ya. Ya, puji Tuhan juga kalau misalnya seperti itu. Jadi mengurangi populasi jomblo di persekutuan. Ya toh? Ya baik juga, saudara. Karena kalau semuanya jomblo kan juga bebannya berbeda, ya toh? Masalahnya jomblo siapa jodohnya, ya kan? Nanti kalau udah nikah kenapa jodohnya dia, ya kan? Itu cuma pengganti masalah sedikit, amin. Loh, hidup manusia itu penuh pergumulan, ingat saudara. Loh, iya kalau saudara belum nikah, saudara merasa wah nanti kalau udah nikah enak lah, aku disayang, dia sayang, ya kan? Saudara belum tahu yang nama nikah itu adaptasi terus menerus. Tanya yang sudah nikah. Indah pacaran atau sudah nikah? Semua pasti jawab indah masa pacaran. Yakin saya, normal. Ya. Semua kalau masa pacaran napasnya plong tanpa perlu fix inhaler. Ya, tapi kalau sudah nikah napasnya bisa perlu fix inhaler tuh 1 kilo gosok sini. Ya, karena bisa napas sesek-sesek, ya kan? Iya, biar tahu. Iya, kalau enggak percaya tanya saudara, kalau masih ada orang tua tanya. Ya toh, tanya, "Ma, apa dulu pacaran bagaimana sama sudah nikah, happy mana?" Rata-rata happy pacaran. Ya, karena masalahnya masih lebih sedikit. Terus kedua masih dua-dua muka palsu, ya toh? Masih dua-dua munafik, ya toh? Masih cintanya full, ya toh? Masih semua kesalahan jadi kecil, ya toh? Nah, nanti kalau udah nikah, oh beda saudara. Ya tanyalah dan alami sendiri. Bukan nakut-nakuti loh. Ya, tapi ini perlu disampaikan supaya saudara ini jangan sampai menghayalkan cerita si Anderson itu. Ya, itu enggak ada, itu mungkin dulu saudara tahun 700, 800 seperti itu. Ya,
Ya, kalau sudah tahun 2000 sekian enggak lagi. Putri dan pangeran enggak akan seperti itu. Solusinya gampang, bikin aja buku puisi. Nah, ditulisi Jadi masing-masing. awal perkenalan, nanti yang judul kedua bertanya-tanya. Judul ketiga, mengapa? Terakhir apa dosaku? Iya puisinya. Kenapa Tuhan pertemukan sama dia? Apa dosaku Tuhan? Ya, apa enggak ada yang lain yang lebih baik? Oke, break dulu. Ya, enggak ada lagi nih yang dapat penglihatan tadi atau suara? Iya, itu apa? Tapi saya pernah lihat kayak gini, itu nggak tahu saya tangan atau apa, nggak tahu pokoknya dulunya gini. Terus bikin ini percaya. Terus setelah itu dia kawat itu dari lubangnya itu kecil, sedaman, tapi nggak besar gitu. Setelah itu terus lihat kuku-kukunya sudah jadi sayap. Oh, sudah metamorfose. Oke. Amin, bagus. Ya, jadi penglihatannya tangan, itu yang dipelihara Tuhan. Terus yang kedua, pagar kawat, ya, perlindungan Tuhan. Yang ketiga sudah siap bukan lagi menjadi ulat tapi menjadi kupu. Berarti sudah mulai lebih dewasa. Ya bagus kalau sudah mulai lebih dewasa daripada lebih anak-anak, amin. Ya kalau anak-anak cuma doa, aduh, kadang-kadang Tuhan. Ya, seperti kemarin tuh saya ngomong, saya bukan dukun, saya katakan. Iya, karena kalau cuma datang terus nanya, oh ini dukun, ini lama-lama kamu mesti baca firman. Saya bilang, ya, tapi wah enggak sempat sih Bu. Oh iya, terus aku tuh suruh baca. Ya, kadang-kadang orang nyenteng loh, Saudara. Makanya orang kaya sukar masuk surga itu. Karena jujur aja merasa kita hamba Tuhan tahu yang berurusan dengan orang kaya. Orang kaya merasa itu urusanmu, kamu yang doakan, aku terima beres, ini komisimu. Itu kelakuan orang kaya begitu. Ya. Kita sering diperlakukan seperti itu, Saudara. Pokoknya kamu yang beresno semua, kamu yang jalani, kamu yang doano, kamu yang anu, pokok kami terima lancar. Kami terima seperti yang kami mau, gitu. Saudara, bahkan ada yang terang-terangan ngomong, Pak Asen, tolong ya nanti kalau udah beres, saya enggak lupa kok. Wih, gitu, Saudara. Saya udah digituin, saya bilang kamu doa sendiri sudah. Kenapa dipikir kita dibayar terus rajin terus datang Tuhan. Itu apa-apaan. Itu enggak didik orang, Saudara. Betul. Loh, kalau Saudara katakan dulu masih kecil kerjakan PR suruh pembantu, itu benar apa salah? Suruh pembantu bantu Saudara ngerjain PR boleh, tapi Saudara suruh dia kerjakan PR salah. Nah, zaman sekarang enggak, semua dikerjakan pendeta. Oh, kita punya tim doa. Iya Saudara, saya sampaikan dulu kuliah kami susah. Dari se-Indonesia cuma dipilih 240 orang, Saudara. Ya, itu pun dari sekolah SMA yang terkenal. Tapi ternyata begitu kita masuk, ada yang bahasa Inggrisnya enggak ngerti apa-apa. Bisa dibayangkan, sekolah semua textbook bahasa Inggris, dia enggak bisa bahasa Inggris. Kok bisa masuk? Enggak jamin. Apalagi sekolah, Saudara nanti apa? Membina berkarakter Kristiani. Kok terlalu menghayal. Betul Saudara, masalah rohani itu pilihan kita mau bikin diri kita rohani atau enggak. Tidak ada orang lain yang bisa merubah kita kok. Tuhan Yesus saja tidak bisa merubah kita kalau kita tidak mau. Kira-kira Tuhan kepingin tidak Yudas berubah? Kepingin, tetapi bisa tidak Yudas berubah? Dia memang tidak mau berubah. Dan Alkitab selalu catat dia curi uang, tetap dia sudah ketahuan terus curi uang, tapi dia tetap curi uang. Tidak peduli dia. Karena merasa apa loh, aku tidak pernah ditindak selama aku curi uang, tidak pernah diapa-apain. Buktinya Tuhan tetap percaya aku. Berarti kan ini di mata Tuhan enteng. Di mata Tuhan ini bukan dosa besar, bukan dosa hitam, ini dosa abu-abu, betul? Makanya sering kita merasa gitu. Kalau kita bikin salah, terus Tuhan tidak apa-apakan, kita anggap itu dosa abu-abu. Bahkan itu abu muda lagi, Saudara. Mendekati putih. Betul. Kalau kita salah dipukul baru, ini dosa hitam. Nah ini masalahnya, Saudara. Apa yang berat buat Tuhan, kita merasa juga enteng. Selama kita tidak dipukul, kita merasa itu tidak salah. Banyak orang habis dipukul dulu baru merasa baru sah. Yuk kita break sekarang, sudah jam 4 kurang. Kita mulai jam 5 kurang 10, tolong on time. Jangan karena keasikan ngomong mundur terus ya. Kadang-kadang memang sulit Saudara, kata disiplin itu memang
gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Betul? Apalagi ini asik ngomong, kalau bisa sudah Pak undur terus jamnya, undur terus, amin. Yuk kita mau disi. Ya, mari saudara kita mulai ya, masih 1 jam. Jadi kita mau lanjut. Ya, tadi sudah kan berapa orang sudah mendapat penglihatan, saya cuma 1. Hari ini tidak ada penglihatan yang banyak ya. Cuman dari berapa bulan ini Tuhan selalu mengulang-ulang penglihatan tentang dam yang diisi air itu. Ya, dan berapa hari lalu lagi diulang dam yang berisi air itu, dan yang luar biasa airnya sudah sampai di tepat di setinggi pintu itu. Jadi berlebih tinggi 0, sekian pun sudah dia akan limpah karena tepat sejajar dengan mulut pintu itu. Ya. Baik itu saja ya selama ini, tapi saya juga belum mengerti maksudnya, karena itu juga bisa berarti menyampaikan firman Tuhan. Ya, ditumpuk dulu, udah itu baru dialirkan. Jadi baca dulu, baca berulang-ulang, nanti suatu hari baru disampaikan. Tumpuk dulu. Ya, bisa seperti itu. Jadi tidak selalu wah ini berkat mau tercurah. Ya, asal lihat gitu keliru Saudara, karena motivasinya selalu uang. Ya, itu jadi keliru. Ya. Baik. Ada lagi yang dapat penglihatan? Burung raja Bali. 1. Tapi utuh ya, Baik, burung raja. di tinggi gitu, di tempat yang tinggi, tapi nggak tegang, lagi Berdiri. pegunungan gitu ya, berdiri ya. Baik, ya Raja Wali bicara tentang Kristen Raja Wali, tapi juga ada Kristen emprit. Darah emprit itu mesti terbang berkelompok, ya dong. Dan kerjanya paling dibenci petani karena makan gandum, makan padi dong. Nah, kalau Raja Wali biasanya sendiri-sendiri, ya, tidak terlalu bergerup. Jadi hidup Kristen yang mandiri, tidak cuma bisa berdoa waktu di persekutuan, waktu di gereja. Dia bisa berdoa sendiri di rumah, baca firman sendiri di rumah, punya hubungan pribadi sendiri. Itu Kristen Raja Wali. Kalau Kristen emprit, kalau rame-rame harus bisa. Ya, rame-rame baru bisa muji, rame-rame baru bisa berdoa. Nek sendirian tidak pernah bisa, atau selalu cuti dan izin. Kemudian banyak istimewanya burung Raja Wali, karena Raja Wali itu pemakan ular. Ya, bahkan ada Raja Wali yang makannya domba. Ya, domba segitu besar disamber, bawa hilang. Ya, saya ada videonya, dapat. Itu luar biasa Raja Wali besar-besar. Makannya domba, diangkat sekaligus seberat itu. Ya. Terus Raja Wali kalau sakit, dia akan diam. Ya, sakitnya itu biasanya tandai dengan rontok rambutnya, seluruh bulunya rontok. Ya, dan dia tidak bergerak selama rontok. Nanti kalau udah bulunya tumbuh lengkap, ya. Dan kalau dia itu kalau sakit selalu menatap ke matahari, itu kebiasaannya. Ya, Raja Wali. Jadi banyak istimewanya, termasuk juga membuat sarang di Gunung Batu, terus membuat sarang pakai ranting-ranting berduri. Kemudian memaksa anaknya untuk belajar terbang dengan membolak-balikkan sarangnya. Ya, jadi dipaksa anaknya untuk belajar terbang. Jadi kita seringkali dipaksa untuk berdoa. Kalau tidak dipaksa, tidak bisa. Caranya dipaksa gimana? Apa pendetanya ngebel malam-malam, ingatkan saatnya doa. Itu, ya paling dimatiin, saudara. Ya toh? Tapi bisa dipaksa dengan cara keadaan memaksa. Kita butuh pertolongan, kita butuh campur tangan Tuhan, kita butuh, nah itu terpaksa doa. Ya, caranya Tuhan bongkar balikkan sarangnya supaya kita tidak terlalu nyaman di situ. Ya, terpaksa diajar terbang, ya diajar punya iman, diajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, karena walaupun Raja Wali itu bisa punya bulu, tapi dia juga harus diajar terbang. Tidak mungkin begitu dia langsung bisa. Ya, jadi orang Kristen pun sama. Walaupun ada doa Bapa Kami, tapi tidak banyak orang Kristen bisa berdoa. Ya, apalagi doa yang berkuasa.
litas. Kalau sekedar doa, Tuhan terima kasih kami mau istirahat. Nah, itu semua orang bisa. Ya, umum sekali doa seperti itu. Tapi kalau doa yang lama, duduk di kaki Tuhan lama, itu tidak semua orang bisa. Ya, jadi dia harus dilatih. Apa yang melatihnya? Keterpaksaan, problem, tekanan. Kemudian apa yang membuat dia bertahan untuk bisa berdoa? Kasih, tumbuhnya kekaripan dengan Tuhan. Terus apa lagi yang membuat dia bisa bertahan? Saudara, kerinduan akan Tuhan. Itu yang membuat dia tidak hanya berdoa waktu susah, tapi juga tetap berdoa waktu senang, tetap berdoa sekalipun tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ya, kalau cuma kebutuhan mendesak datang, itu tidak ada hubungannya dengan kasih, ingat. Itu hubungannya dengan keterpaksaan dan keterdesakan. Jadi beda sekali saudara ya, nanti kita akan tahu bahwa saudara itu sama Tuhan itu hubungannya cinta atau hubungannya sekedar hubungan antara ciptaan dengan pencipta, sekedar hubungan antara umat dengan Tuhan, sekedar hubungan antara jemaat dengan Allah, atau hubungan antara dua kekasih. Itu akan berbeda sekali. Saudara, kenapa? Karena kalau kekasih itu rasa kecewanya akan berbeda. Dia akan kecewa ketika tidak bisa menyenangkan. Ya, itu bedanya. Tapi kalau sekedar umat, dia akan kecewa kalau dia tidak disenangkan. Aku tidak dikasih gini, aku tidak dijawab, aku. Nah, itu hubungannya umat. Saudara, kalau kekasih tidak gitu hubungannya. Ya, jadi sampai di situ kita akan nanti bertumbuh, saudara akan bisa bedakan betapa jeleknya kekristenan saudara dan saya sebelum mengerti benar-benar. Betapa jauh dari kehendak Tuhan kekristenan kita yang sebelumnya. Yang rasanya bertuhan, tapi sebenarnya bukan bertuhan, tapi berhambakan Tuhan. Dalam arti memperhamba Tuhan minta ini, Tuhan buka jalan, Tuhan itu cuma memperhamba, saudara. Tidak pernah menjadikan dia Tuhan. Ya, nanti kita akan bertumbuh dan semakin tahu salahnya di mana. Supaya tidak mengulang kembali. Saudara tidak juga tambal butuh. Lagi butuh dicari, tidak butuh dilupakan, ataupun disingkirkan. Banyak saya lihat kan kalau orang mau naik pesawat, tidak doa. Begitu awan tebal mulai berdoa. Ini kan namanya tambal butuh, saudara. Iya kan, ada awan mau berangkat, Tuhan, mohon perpimpinanmu, mohon berkatmu, keselamatan dalam perjalanan. Ya dah? Ini enggak. Awan tebal baru, Yesus. Ya, kadang-kadang kayak begini, ini enggak berlaku. Ya, seperti misalnya doakan orang. Saya sering jadi hamba Tuhan, itu kan kejadiannya, kita hamba Tuhan tamu disuruh doakan orang. Terus, Pak, ini jemaat saya. Terus dia bilang, Bapak ditemani pengerja ya, saya pulang. Itu yang paling sering saya temukan, saudara. Di mana-mana gereja. Dia tidak mau nunggu jemaatnya sampai jam 12. Kadang sampai lebih, kadang jam 1 juga masih saya melayani satu persatu didoakan itu. Dia maunya cuma apa? Persembahannya dia mau. Perpuluhannya dia mau. Persembahan tatangan, bungaran, apa, sudah semua dia mau. Tapi cuman sekali mungkin setahun disuruh nungguin jemaat sampai selesai dia tidak mau. Kenapa? Saya pulang. Kenapa doakan jemaat bukan tugas saya. Tapi ngumpulin jemaat punya persembahan, itu tugas saya. Itu yang sering terjadi. Saudara, kalau saya sering bilang, kalau saudara nggak diurus, pindah. Ini saya bukan menghasut saudara, saya bukan promosikan satu gereja, tidak. Saudara nggak diurusin, saudara nggak dilayani dengan baik, itu ya saudara pindah. Domba, betul. Ini bukan peternakan. Kalau peternakan beda. Tidak ada satu orang peternak tak hafal nama ayamnya. Ini ayamnya satu kandang namanya ini. Tidak mungkin ada nama ayamnya, saudara. Betul. Itu peternakan. Jadi, saudara kalau mau jadi ternak, silakan. Ya, pergilah yang besar-besar, saudara tidak dikenal di situ. Saudara tidak pernah dilayani. Ada masalah, saudara tidak bisa ketemu gembalanya. Pergilah tempat di mana engkau diurus. Bukan hanya perpuluhanmu yang diurus terus. Makanya saya sering ngomong sama di banyak kota, Pak tolong, saya tanya, gereja mana? Gereja anu. Tanya gerejamu sana, tanya gembalamu. Kemarin pas makan, selesai makan, tiba-tiba ada datang teman. Pak, saya mau nanya
saya beli tanah, terus tanah itu ditipu orang. Ternyata orang itu jual tanah ke saya, tanah bermasalah. Terus, apa saya lapor atau gimana? Saya bilang, sekarang berjemaat di mana? Di Anu, tanya pendetamu sana. Tapi, Pak Hasan, saya tanya Pak Hasan, lah tanya pendetamu. Kenapa? Lah kau digembalakan di situ, saya bilang. Ya, ini kisah nyata, saudara kemarin. Ya, waktu makan malam. Jadi, itu saudara perlu. Jangan bangga, saya gereja saya sana yang besar dulu, pokok paling tinggi dah. Tapi saudara tidak diurus di situ, ngapain pergi? Bisa ditangkap maksudnya? Saudara cari tempat yang ngurusi saudara. Ini ada masalah mau dengarkan saudara. Itu loh, bukan hanya mau mana perpuluhanmu. Ingat, ini minggu depan perpuluhan. Masalahmu tidak diurusi, pergi, jangan dari situ. Saya tegas ngomong sama saudara, seneng tidak seneng. Kita masih ada waktu, sampai jam 6 teng baru kita bubar. Sesuai dengan jadwal, masih ada waktu. Ya. Oke, masih ada waktu. Sekitar 40 sekian menit kita masih mau berdoa. Ya. Pak, kenapa sih tidak doakan aja? Ini yang problemnya, saudara. Kita ini lagi belajar, berlatih, berdoa. Gitu. Masa suruh kita doakan terus? Soalnya kalau didoakan kan langsung dapat pernyataan cepet, Pak. Gitu. Ayo, tapi kita mau ya, kalau saudara terus seumur hidup bergantung sama orang lain, bisakah orang itu ada 24 jam selalu bersama saudara atau bisa dihubungi 24 jam? Tidak bisa. Betul? Betul apa iya? Terus kalau saudara ada sesuatu yang super mendesak, terus bagaimana? Makanya perlu latihan berdoa. Saudara jangan bergantung sama orang. Saya punya ini 8 pendeta peka. Misalnya jam-jam saya telepon bisa. Silakan. Ya. Kalau suatu hari Tuhan maunya engkau yang peka, dia tidak akan ngomong. Paling orang-orang yang peka itu bilang, maaf saya nggak dapat apa-apa, maaf saya nggak dapat. Paling begitu dia, terus bingung. Ya toh? Udah nanya sekian orang kok nggak dapat sesuatu. Ya karena Tuhan mau engkau sendiri bergaul dengan Tuhan. Sudah waktunya saudara. Ya, kalau selama ini nina bubuk tok dah. Beres, percaya saja, imani saja, betul? Dengan iman kita melakukan perkara yang besar. Itu kan yang gini-gini kan cuma semboyan, slogan kosong. Tidak ada isinya. Ya. Oke? Yuk mulai kita berdoa.